Saya sedekahkan karena saya nggak tahu itu justru kita jadi umat muslim itu kan harus teliti ya. Saya saat itu nggak teliti gitu kan. Saya itu akad saya itu saya sedekahkan saham saya 100% itu ke Pondok Pesantren Darul Quran. Poin pertama adalah di mana Yusuf Mansur ya, Tuan Yusuf Mansur yang tertera di akta notaris itu berubah nama ketika ada data perubahan baru tentang PT VSI ini yang akan saya tampilkan di sini ya. Nah, namanya dari Yusuf Mansur menjadi Jam'an Nur Khatib Mansur. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apakah satu orang ini memiliki dua ID atau memiliki dua dalam tanda kutip ya, dua KTP ya, atau memiliki dua KTP. Dan saya tahu bahwasanya ada rekening nama Jam'an Nur Khatib Mansur, ada juga rekening nama Yusuf Mansur. Nah, itu menjadi poin penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik Libri. Teman-teman, kali ini kita bahas PyTrend yang dulu disebut VSI ya. Oke, sebelum kita bahas tentang PyTrend beserta tentang bukti-buktinya ya, tentang bukti-bukti PyTrend atau VSI itu sendiri, kita akan disclaimer dulu bahwasanya data yang saya tampilkan ini sebenarnya adalah data informasi publik, di mana informasi ini emang disediakan oleh lembaga terkait ya. Dan apapun yang terkait dalam data informasi publik ini ditujukan untuk memberikan informasi publik secara kompatibel agar kita mengetahui bahwasanya perusahaan itu emang kompatibel. Nah, kita akan masuk ke video ini untuk data-datanya, tapi nanti akan saya tampilkan belakangan. Akan kita bahas dulu tentang Kang Febri ini, dan nanti akan saya compare dengan video, dengan bukti, dengan data yang saya punya. Kita langsung lihat videonya aja teman-teman. Check it out. Jadi ide baru untuk VSI itu baru didiskusikan dengan Yusuf Mansur 2013 itu ya. Dan langsung kita bikin. Nah, waktu bikin itu apa yang ada dalam opini Kang Febri tentang VSI yang akan berkembang, yang akan dikembangkan? Ya, saya berpikir bahwasanya saya staff udah ada yang capable di bidang itu. Kantor saya juga udah ada waktu itu. Terus server kita juga udah ada yang nggak kepake, dan kita punya orang-orang yang capable di bidangnya. Artinya masih seputar pulsa ya, pulsa ya. Saya justru di VSI itu di awal itu saya sampaikan ke beliau bahwasanya produk itu harus bisnis itu harus jualan produk. Makanya di awal itu VSI itu ada produk namanya Hubs Pro ya. Hubs Pro. Ya. Jadi orang daftar itu adalah tijaroh, jual beli produk ya. Mas Isaf dari tahun berapa masuk Twitter? 2013. Iya. Berarti karyawan pertama ya. Karyawan pertama. Dulu kita jualan produk ya. Nah, dulu kita jualan produk 2013. Memang produknya ada Hubs Pro, ada apa lagi dulu? Segala produk ya. Segala produk ya. Nah, cuman begitu saya lepas itu 2015 saya keluar. 2 tahun baru antum lepas VSI. Ya, diminta untuk mensedekahkan. Diminta oleh Yusuf Mansur untuk antum sedekahkan. Yang mau saya tanya begini, ketika itu 2013 kan sudah muncul VSI. Apakah yang detik ini kan permukaannya VSI? Iya, maksud saya waktu itu kan orang belum kenal PyTrend. Belum kenal PyTrend. Nah, tapi udah berkembang pesat loh, Pak. Iya. Dari 2013 itu aja omset udah puluhan miliar. Betul. Dan secara publik orang masih menyebut VSI, sehingga tahun 2013-14 itu Yusuf Mansur berjalan di Jawa Timur dan banyak dapat member di sana. Waktu itu nama yang muncul memang Yusuf Mansur, Bang. Beliau sebagai direktur utama ya. Iya. Dan memang sengaja waktu itu diatur supaya karena dia punya banyak jaringan komisaris, memang diatur, dan Yusuf Mansur yang banyak turun ke lapangan untuk memperkenalkan VSI. Nah, pertanyaan berikut, 2 tahun itu Kang Febri rasa apa yang didapatkan dengan VSI ketika bersamaan dengan Yusuf Mansur? Ada kan memang saya yang kelola ya. Iya. Saya memang kelola. Kang Febri kenapa jadi Kang Febri diminta untuk sedekahkan semua saham?
Kenapa sedekahkan dulu? semua saham. Ya. Ya sedekahin aja udah. Tapi kan Kang Febri kan karena Allah saya memang saya itu memang ya bukan nyombong, tapi kan karena memang Allah juga kita menyuruh kita wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau kita punya rezeki lebih ya sampaikan ya. Itu perintah Allah ya. Atau kan di beberapa tempat tuh banyak sekali. Jadi hanya mensedekahkan satu perusahaan bagi saya itu ya sudah, karena kan saya merasa bahwasanya meskipun 100% modal dari saya, karyawan 100% dari saya. Berapa modalnya waktu itu ya saya? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak tapi belasan miliar ya. Oke, Kang. Saya sedekahkan. Sedekahkan ke Yusuf Mansur. Artinya saat itu juga aktanya berubah. Pakai notaris. Iya, awal hanya pakai notaris tapi aktanya. Iya, aktanya dirubah lah. Iya. Pakai notaris kan. Berubah akta kan harus pakai notaris. Iya. Kang, begitu antum sedekahkan, ada nggak berubah pattern itu kemudian jadi pattern ya, kemudian dikenal dengan pattern. Ada nggak berubah dari ide antum awalnya? Saya sedekahkan karena saya nggak tahu itu justru kita jadi umat Muslim itu kan harus teliti ya. Saya saat itu nggak teliti. Saya itu akad saya itu saya sedekahkan saham saya 100% itu ke pondok pesantren Darul Quran. Jadi harusnya ke Darul Quran. Tapi ya saya walau alam ditransaksikan ke siapa saya nggak tahu. Tapi ya saya husnudzon aja. Iya. Bahwasanya memang sedekah saya itu memang untuk niatnya untuk pengembangan Darul Quran gitu. Cuman ya kedepannya kan ternyata dana pattern mah dipakai buat apa coy? Padahal udah tahu sendiri. Saya udah tahu ya kita. Dipakai buat apa-apa aja. Iya. Dana pattern itu belakangan saya tahu. Agak sedikit sedihnya di situ gitu kan. Sedih dan kecewa. Kenapa kok nggak dipakai untuk apalah pengembangan pesantren atau memperkuat tapi ya walau alam lah mungkin berpikir kalau dengan pengembangan seperti itu mau dapat yang lebih banyak lagi kan siapa tahu. Iya. Oke teman-teman, jadi begitu videonya ya. Setidaknya ada beberapa poin yang saya ambil, di mana poin pertama itu tentang Yusuf Mansur. Oke, nanti akan saya compare mengenai tentang data legalitas lama dari notaris yang di-upload itu di video itu yang dikasih oleh Mas Febrian atau Kang Febrian itu, dan saya akan compare dengan data yang terbaru mengenai legalitas atau kedudukan masing-masing pihak tentang kepemilikan lah, direkturnya apa tentang Petren itu sendiri, di mana PT dari Petren itu sendiri adalah PT Veritas Sentosa Internasional. Nah teman-teman, poin pertama adalah di mana Yusuf Mansur ya, Tuan Yusuf Mansur yang tertera di akta notaris itu berubah nama ketika ada data perubahan baru tentang PT VSI ini yang akan saya tampilkan di sini ya. Nah, namanya dari Yusuf Mansur menjadi Jam'an Nur Hotib Mansur. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apakah satu orang ini memiliki dua ID atau memiliki dua dalam tanda kutip ya, dua KTP ya, atau memiliki dua KTP. Dan saya tahu bahwasanya ada rekening nama Jam'an Nur Hotib Mansur, ada juga rekening nama Yusuf Mansur. Nah, itu menjadi poin penting buat kita. Kita ini tidak sedang menuduh, bisa jadi itu orang lain, tapi berdasarkan omongan dari Kang Febrian ya Yusuf Mansur yang dimaksud ya Jam'an itu sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan kita dan ini harusnya ini dijawab oleh pihak-pihak terkait. Oke, yang keduanya mengenai tentang Febrian Agung ini, jadi memberikan sedekah kepada perusahaan ini, diberikan sedekah kepada Darul Quran, di mana Darul Quran sendiri adalah pesantren pembibitan hafiz Quran. Nah, kita tahu bahwasanya yang dikatakan Kang Febrian ini dia kecewa atau misalkan sedikit kecewa ya. Kenapa? Karena ternyata dananya dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, kita bisa melihat bahwasanya ternyata dalam legalitas yang baru, kedudukan dari Darul Quran di situ memang tidak ada sama sekali. Yang ada adalah Yusuf Mansur dan keluarga-keluarganya. Dia dikategorikan dengan kroni-kroninya gitu ibaratnya. Tapi lebih fokus ke keluarganya sebenarnya, karena di sana ada adik ipar, di sana ada anak gitu. Nah, saya mohon maaf karena ada beberapa yang harus saya blok untuk tidak diperlihatkan, karena ya itu dia
Ya, saya membatasi dulu karena ini terkait dengan nanti bukti-bukti yang akan kita lampirkan di pengadilan. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Silakan kalian berkomentar dan kalian kasih tanggapan. Apakah teman-teman pernah mengalami 2 ID card atau 2 nama ya? Kalau 2 ID card mungkin kita ada, karena yang satu ID card lama nggak dikasihkan kepada Dinas Catatan Sipil, yang ID card keduanya langsung kita terima. Seperti misalkan eKTP dengan KTP yang lama, bisa dua-duanya ada kita, tapi ID-nya tetap sama, namanya tetap sama. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami atau pernah melakukan hal tersebut? Tolong kasih komentar ya. Ataukah memang yang bisa melakukan ini kelasnya kelas bukan jagoan ya, kelasnya ini kelas super gitu ya, atau bagaimana ya? Terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.